Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang predikat kalkulus. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara merepresentasikan sebuah pengetahuan menjadi dalam bentuk proporsional logic, di mana memiliki dua nilai kebenaran, yes sama no, true atau false, atau benar dan salah, gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan menggunakan operator boolean. Jadi ada konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, dan ekivalen. Ada 5 operator yang kita gunakan. Nah, semua operator itu nanti juga akan tetap kita gunakan di dalam predikat kalkulus ya. Jadi predikat kalkulus ini jangan dibayangkan kayak kalkulus di matematika gitu ya. Nggak ada matematikanya sama sekali. Jadi di sini adalah sebuah bentuk representasi pengetahuan yang lain selain proporsional logic. Tuh. Oke, predikat kalkulus disebut juga logika predikat. Ya, logika predikat ini memberi tambahan kemampuan untuk merepresentasikan pengetahuan dengan lebih cermat dan rinci. Istilah kalkulus di sini beda sama istilah kalkulus yang ada di matematika. Jadi dalam suatu proposisi nanti dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dikatakan sebagai argumen, yaitu objek atau sesuatu yang diterangkan gitu ya. Terus kemudian yang kedua dikatakan sebagai predikat, yaitu keterangan dari objek tersebut. Nah, argumen ini bisa jadi seorang individu, nama orang, nama hewan gitu ya, atau objek yang diterangkan, sedangkan predikat adalah keterangan yang membuat argumen dari predikat tersebut. Oke. Aplikasi sistem pakar atau expert system yang di dalamnya menggunakan logika predikat kalkulus ini, salah satu contohnya adalah prolog. Jadi di dalam prolog kita bisa langsung menuliskan sebuah pengetahuan itu dalam bentuk predikat kalkulus. Oke, ini adalah contoh predikat kalkulus. Jadi misalnya ada sebuah proposisi nih, rumput berwarna hijau. Nah, rumput berwarna hijau ini kalau dinyatakan di dalam bentuk predikat kalkulus, maka kita harus mengeluarkan dulu predikatnya, yaitu keterangannya. Nah, keterangannya apa? Keterangannya adalah berwarna. Ya, maka kita keluarkan dulu, kita tulis dulu berwarna, baru kemudian di dalam kurung kita tuliskan argumennya, yaitu yang diterangkan. Apa yang diterangkan adalah rumput. Kalau misalnya yang diterangkan itu ada nilainya, maka kita beri tanda koma dan kita beri nilainya hijau. Jadi contoh di sini ada sebuah proposisi rumput berwarna hijau, kemudian kita tuliskan menjadi seperti ini, berwarna, buka kurung, rumput, koma, hijau. Oke, jadi konsepnya secara umum hampir sama dengan logika proposisi, cuman logika predikat kalkulus ini beda di sudut pandang dan cara penulisannya itu ya. Jadi kalau dalam predikat kalkulus ini kita memandang ada objek yang diterangkan seperti itu. Nah, beberapa contoh yang lain, contoh di sini ada proposisi manusia menjelajahi Mars. Maka bisa kita tuliskan jelajah, buka kurung, manusia, Mars. Biasanya kita membacanya nanti bukan jelajah, buka kurung, manusia, Mars, nggak seperti itu. Jadi kita membacanya ya manusia menjelajahi Mars. Kemudian contoh Jono menyukai Rebecca, kita bisa menuliskan suka, buka kurung, Jono, Rebecca. Nah, untuk predikatnya yang dituliskan itu biasanya adalah kata dasarnya, ya, kata dasarnya. Jadi contoh menyukai jadi suka, menjelajahi jadi jelajah, gitu. Ya. Tetapi ini tidak ada sesuatu yang standar sekali sih ya. Jadi kalau misalnya kita tetap menuliskan menjelajahi juga it's okay, menuliskan menyukai juga tetap nggak apa-apa. Tuh. Nah, contoh proposisi yang lain, Rebecca cantik. Nah, ini contoh hanya ada predikat dan ada argumennya saja. Jadi cantik dalam kurung Rebecca. Seperti itu, ya. Jadi sebuah proposisi yang tadinya di proporsional logic, contoh rumput berwarna hijau itu dinotasikan sebagai P saja, kalau di dalam predikat kalkulus dia
dipecah-pecah lagi menjadi predikat, argumen, dan nilai dari argumennya. Seperti itu. Oke, variabel dalam predikat kalkulus. Jadi sama. Kalau di dalam proporsional logic tadi satu proposisi kita notasikan menjadi satu huruf P, kalau di dalam predikat kalkulus itu yang kita notasikan adalah variabelnya. Jadi yang kita notasikan adalah argumennya atau nilainya. Jadi kalau predikatnya wajib tetap kita tulis, tidak boleh dinotasikan ya. Jadi contoh Jono kita notasikan sebagai X, Rebecca sebagai Y. Maka kalau misalnya ada sebuah proposisi Jono menyukai Rebecca, bisa kita tuliskan seperti ini ya. Suka buka kurung X, Y. X-nya siapa? Jono, Y-nya siapa? Rebecca. Itu. Jadi notasinya sama dalam bentuk huruf, tetapi yang dinotasikan beda. Kalau di dalam proporsional logic adalah satu kesatuan kalimat pernyataan menjadi satu notasi huruf. Tapi kalau di dalam predikat kalkulus itu kita pecah-pecah, jadi masing-masing argumen, masing-masing aktornya kita notasikan sebagai satu huruf yang berbeda-beda. Oke. Di dalam predikat kalkulus nanti juga ada function dan juga ada operator. Sama ya, operatornya nanti ada konjungsi, disjungsi, negasi, dan sebagainya. Nah, operator itu nanti bisa masuk juga di dalam fungsi, di dalam functionnya. Jadi predikat kalkulus memperbolehkan penggunaan simbol untuk mewakili fungsi. Jadi contoh ya, contoh ayah Jono adalah Santoso, ya. Ibu Rebecca adalah Rini. Nah, di sini bisa digunakan secara bersamaan. Jadi biasanya kalau di dalam fungsi itu, kalau di dalam matematika itu kan ada operan, operator, kemudian ada operator assignment sama dengan, terus ada hasilnya apa gitu ya. Sama di sini fungsinya juga gitu. Jadi ayahnya Jono dan ibunya Rebecca itu berteman. Maksudnya seperti itu. Jadi itu bisa difungsikan. Awalnya diketahui sebuah fakta bahwa ayahnya Jono namanya Santoso, ibunya Rebecca namanya Rini. Nah, ternyata Pak Santoso dan Ibu Rini ini berteman, maka bisa kita tuliskan dalam sebuah predikat baru yang dinamakan fungsi tadi, yaitu teman. Jadi kita bisa menuliskan teman dalam kurung Santoso, Rini. Nah, ini kita juga bisa menambahkan operator tadi ya, konjungsi, disjungsi, implikasi, semua juga tetap bisa kita gunakan di dalam predikat kalkulus. Jadi contoh, kalau misalnya ada dua statement seperti ini, Jono menyukai Rebecca, Dani menyukai Rebecca, maka bisa kita gabungkan gitu ya, menggunakan sebuah operator. Jadi contoh, jika X menyukai Y dan Z menyukai Y, maka biasanya pasti X tidak suka sama Z. Seperti itu ya. Karena apa? Karena cemburu biasanya ya. Maka bisa kita tuliskan adalah suka X, Y, kemudian simbol konjungsi V ke bawah ya, terus kemudian suka Z, Y, kemudian simbolnya implikasi. Nah, di sini ada tidak ya, ada tidak yang di huruf besar semua ini itu mewakili simbol negasi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya notasinya kita buang, maka kita bisa menuliskan Jono menyukai Rebecca dan Dani menyukai Rebecca, maka Jono tidak menyukai Dani gitu, atau Jono membenci Dani gitu. Nah, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, di dalam predikat kalkulus juga ada yang namanya quantifier. Quantifier ini menunjukkan jumlah ya, membicarakan jumlah dari objek atau individu atau argumen yang mengalami predikat itu gitu ya. Jadi ada dua operator quantifier yang bisa kita gunakan, yaitu universal
mewakili semua keseluruhan gitu ya, setiap orang. Kemudian ada eksistensial mewakili beberapa, satu saja dari sekian banyak gitu ya, pokoknya tidak semua gitu. Jadi simbolnya kalau yang universal adalah huruf A dibalik, kalau yang eksistensial adalah huruf E yang dibalik. Oke, ini contohnya. Semua planet tata surya mengelilingi matahari. Nah, maka argumennya adalah planet tata surya. Dan ternyata planet tata surya itu ada banyak. Dan dari semua planet tata surya itu mengelilingi matahari. Maka jumlahnya adalah semua, gitu ya, menggunakan quantifier universal. Bisa dituliskan seperti ini, universal X, di mana X-nya adalah planet tata surya, kemudian X mengelilingi matahari. Kemudian kalau untuk yang eksistensial, contohnya seperti ini, asteroid mengelilingi beberapa planet. Jadi misalnya ada 10 planet yang dikelilingi cuma 2, berarti kan nggak semua ya. Maka kita gunakan eksistensial. Eksistensial Y, di mana Y-nya adalah planet, ya, di mana Y-nya adalah planet. Kemudian planetnya mengelilingi asteroidnya mengelilingi Y, Y-nya tadi beberapa planet seperti itu. Ya. Oke, ini latihannya ya. Latihannya cukup mudah saja. Jadi Olaf adalah boneka salju. Maka Olaf bisa kita notasikan menjadi sebuah huruf, misalnya X. Kemudian boneka salju bisa juga, atau saljunya gitu ya, atau bonekanya, saljunya saja kayaknya ya, saljunya bisa dinotasikan sebagai Y. Maka kita bisa menuliskan boneka gitu ya, buka kurung Olaf, salju, atau kita bisa menuliskan boneka buka kurung X, Y. Seperti itu ya. Oke, silakan dikerjakan semua latihannya. Kita akan bahas bersama-sama di forum, di e-learning pada hari ini pada waktu jam perkuliahan. Terima kasih.